Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah semua sehat. Jadi tahu nggak nih kenapa bapak panggil di sini nih kita nih rame-rame nih? Nggak tahu? Belum ada yang tahu? Oke, jadi kita di sini untuk sharing cerita-cerita masalah, baik itu masalah ataupun tidak, terserah apa saja. Penting kita sharing dan cerita. Atau kita dalam konteks psikologinya atau di konselingnya kita bisa bilang ini namanya adalah konseling kelompok. Tapi kalau dalam bahasa biasa saja itu namanya sharing atau curhat cerita saja, kita saling membantu dalam kelompok kita ini, seperti itu. Apakah semua siap nih untuk melakukan ini? Oke, siap ya. Oke, jadi sebelum kita melakukan ini ada baiknya kita saling mengenal dulu. Siapa namanya, tinggalnya di mana. Sebelum kita masuk ke intinya, sebaiknya kita saling mengenal dulu. Oke. Kita mulai dari Bapak dulu ya. Bapak namanya Rizky Kurniawan. Di sini sedang PPL atau praktek menjadi guru. Tinggalnya di Jalan Datuk Bandar Part 13. Oke. Lanjut, siapa yang mau duluan? Nah, silakan. Terserah. Lanjut. Lanjut. Perkenalkan nama saya Prima Diki, tinggal di Pak Marga. Lanjut. Perkenalkan nama saya Salman, saya tinggal di Jakarta. Kenalkan nama saya Lila Herlisa, saya tinggal di Jakarta. Perkenalkan nama saya Sundar Sana, tinggal di Jakarta. Oke, baiklah. Kalau gitu semua sudah saling mengenal, kita sudah saling mengenal. Di dalam kelompok ini, sebelum kita melakukan konseling kelompok, itu kita ada beberapa azas yang harus kita taati, harus kita pertahankan. Yang paling penting itu adalah yang namanya azas kerahasiaan. Segala cerita atau semua cerita yang kita lakukan di sini itu adalah rahasia. Sama-sama menjaga rahasia. Tidak ada yang boleh tahu kecuali selain kelompok kita ini. Ini adalah kelompok kita nih. Kita bertujuh adalah kelompok kita. Tidak ada yang boleh tahu cerita yang dalam sini. Nah, kayak gitu. Saling menjaga rahasia. Yang kedua itu adalah namanya azas keterbukaan. Kita semua harus terbuka. Apapun itu silahkan sampaikan. Agar apa? Agar cerita itu menjadi cepat selesainya atau bisa terselesaikan. Apapun masalahnya, ceritakan saja secara terbuka. Karena kita di sini menjaga yang namanya azas kerahasiaan. Oke, seperti itu. Oke, jadi mereka mengerti. Oke, nampaknya kalian tegang ya? Tegang. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, ada baiknya kita permainan dulu ya. Permainan dulu. Ada yang tahu permainan darat, laut, langit? Tak tahu? Oke, tahu. Jadi mainnya kayak gini. Kalau Bapak bilang darat, itu kalian sebutkan semua hewan yang berada di darat. Kalau Bapak bilang langit, sebutkan yang di langit. Kalau laut, sebutkan yang di laut. Yang kalah nantinya akan bercerita duluan. Setuju nggak? Setuju. Oke, kita tes dulu percobaan 2 kali ya. Darat, laut, langit, darat, laut, langit, darat, laut, langit. Bintang, pesawat, burung, Hewan tapi. Ulang, oke. Darat, laut, langit, darat, laut, langit, darat, laut. Ikan. Ikan apa? Oke, kita ulangi. Harus spesifik ya. Burungnya burung apa, ikannya ikan apa? Biar kita relax ya. Oke, ulangi ya. Percobaan terakhir nih. Setelah itu kita masuk permainan. Darat, laut, langit, darat, laut, langit, darat, laut, langit, darat. kucing. Ayam. Oke, kita mulai ya. Langsung ya. Oke, siap. Konsentrasi. Darat, laut, langit, darat, laut, langit, darat, laut, langit, darat, laut. Ikan Sekali lagi, yang kalah langsung. Darat, laut, langit, darat, laut, langit, darat, laut, langit. Buang. Darat, laut, langit, darat, laut, langit, langit. burung bangau. Darat. Buaya. Buaya. Oke, sesuai kesepakatan bercerita duluan. Oke, sip. Sekarang seperti ini. Sistemnya dalam konseling kelompok itu yang kalian ceritakan itu bebas. Baik itu masalah ataupun bukan masalah. Silakan bercerita saja, bebas. Begitu masalah ataupun bukan masalah, kita sama-sama sharing. Bapak belajar, kalian juga belajar. Seperti itu. Anggap Bapak ini teman kalian, sama-sama kita. Kita satu lokal, ibarat Bapak kelasnya gitu. Oke. Nah, oke, jadi sama-sama cerita, sharing kita. Tadi sudah kita ada jelaskan azas. Sekarang sebelum kita cerita, ada namanya waktu.
Kira-kira mau berapa lama kita melakukan yang namanya konseling kelompok ini? Apakah cukup? Tentatif saja ya kalau gitu ya. Oke, tentatif berarti terserah ya. Kapan waktunya habis seperti itu lah ya. Oke, kita mulai dari Oke, Ali. Silakan Ali. Kira-kira ada yang ingin disampaikan? Seperti itu, kita mempelajari pelajaran matematika. Kita tampung dulu ya. Selanjutnya Zidan. Sama. Tentang pelajaran matematika ya. Yang lain? Yang lain. Masalah. Oke. Lanjut Prima gimana? Saya nyoba tentang kendaraan itu. Kendaraan. Ya, susah Pak. Susah nggak ada kendaraan. Lanjut Salman. Itu Pak kadang tidak bisa tugas. Kita kerjakan tugas. Oke, lanjut Diana. Masalah belajar susah seperti itu ya. Oke, lanjut Sarah. Pak, akan kebanyakan nggak enakan gitu. Tapi kayak kalau orang yang minta tolong tuh kalau inisiatif gitu, tapi kalau kita minta tolong sama orang susah. Oke, lanjut. Jangan gimana? Cenderung lanjut dulu ya. Wah, ini mantap nih. Oke, jadi seperti ini. Kita kan sudah menceritakan masing-masing masalah. Jadi kira-kira menurut kalian masalah siapa yang harus kita bahas? Oke, sepakat semua. Oke, jadi seperti itu. Dari teman-teman memandang masalah Zedil yang paling harus kita selesaikan. Oke, seperti itu. Siap. Oke, kita lanjutkan. Zedil tadi bilang bahwa dia sangat kecanduan dengan yang namanya game online. Coba Zedil jelaskan gimana tuh kecanduan seperti apa? Sering beradab. Teman-teman ada yang pertanyaan nggak? Dia mau tanyakan nggak? Apa yang membuat apa sih sampai berapa? Iya. Iya, membuat channel itu sampai Seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, Zedil ini sangat kecanduan dengan game online, Mobile Legends. Bisa Bapak katakan Bapak juga orang pemain Mobile Legends. Sampai sekarang sudah masuk Lolita Riau. Lolita Riau, Cupra Riau, juga hampir Mythic Glory. Sama kita berarti ya. Suka begadang dan juga susah dalam bangun karena sering begadang Mobile Legends. Jadi apa? Seperti juga. Seperti juga berarti ya. Oke. Zedil berarti sangat kecanduan nih sama game online nih. Teman-teman gimana nggak? Ada nggak? Zedil apa lagi? Dampak dari Zedil kecanduannya apa kira-kira sama kehidupan selama kecanduan nih? Game online. Lupa menjadi tugas. Seperti itu. Kawan-kawan ada yang mau tanyakan nggak sama Zedil? Apa? Ya. Ada yang mau tanyakan? Sama Zedil? Nah, itu penting tuh. Itu penting. Itu penting tuh. Apakah pernah? Kalau dari Prima menanyakan bahwa apakah Zedil pernah top up? Pernah kalau ada ikut. Oke, ya kalau yang belum tahu top up itu adalah suatu kegiatan kita mengeluarkan uang untuk game, membeli sesuatu, tentunya skin ataupun apapun itu. Itu namanya top up di Mobile Legends. Contohnya sekarang event yang 11-11. Iya. Paham ya kan? Apakah Zedil top up event ini? Tidak. Oke. Tadi Prima bertanya, apakah Zedil pernah top up? Nah, seperti itu. Pernah. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada Zedil, berapa Zedil pernah habis mengeluarkan uang untuk game tersebut? Kira-kira 50.000 selama main game ini. Lebih. Oke, berarti ada banyak dampak ya dari kecanduan game online itu ya. Yang pertama tadi susah bangun, lupa mengerjakan tugas, membuang-buang uang. Seperti itu berarti ya. Yang perempuan kan nggak tahu nih apa itu kecanduan game online, kecanduan game online itu apa. Kira-kira ada yang mau tanyakan nggak sama Zedil? kalau aku game itu bisa. Seperti itu berarti susah dia ya dalam menghapus game online dia. Nah,
Jadi kayak gitu. Dia susah menghapus gamenya karena sudah kecanduan. Yang cewek pasti risih dia kan, nengok kita sering main game ini sebagai laki-laki kan, seperti itu. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa sama Jedil? Nggak ada. Sehari main berapa kali? Sehari main berapa kali? Iya. Tergantung. Kalau sudah Sudah. Berapa kali baru main tuh? 2. Malam begadang jam berapa? Jam 12. Seperti itulah yang namanya pemain Mobile Legends. Karena semakin malam permainan semakin enak. Benar seperti itu? Oke. Karena Bapak juga seorang pemain yang suka memainkan Mobile Legends, maka Bapak paham akan game tersebut. Bagi kalian yang mungkin tidak memainkannya, mungkin tidak akan paham bagaimana keseruannya dan kenegatifan game tersebut. Nah, jadi sekarang ini kita ingin nggak merubah orang yang tidak game modern menjadi orang tidak berubah, menjadi orang yang lebih bisa mengatur waktu game. Pengen ya? Pengen. Oke. Jadi kalau dari Bapak punya saran untuk Jedil untuk merubah kecanduan game modern tersebut. Sarannya begini. Bapak kan juga seorang pemain Mobile Legends. Jadi kalau Bapak punya saran tuh, tujuan kita dulu. Tujuan kita apa? Jedil tadi bilang awalnya tadi mau mythical glory, betul kan? Nah, tujuan Jedil itu mau mythical glory. Kalau Bapak, kalau udah sampai hal tersebut, berhenti yuk main. Season depan lagi main. Gitu prinsipnya, tujuannya. Apa tujuan kita di season ini? Tujuan berikutnya itu apa? Gitu. Jadi kita punya peluang untuk berhenti. Tapi kalau kita main terus, kita nikmati terus, itu tidak akan berhenti. Itu kalau saran dari Bapak. Kalau dari Alif gimana? Ada saran nggak sama Jedil untuk merubah sikap kecanduan? Gimana? Yang cewek. Dia mau pulang ke gunung. Mau pulang. Iya. Kamu sudah ngasih pendapat nggak? Sudah mengasihkan solusi nggak untuk temanmu yang kecanduan game online? Udah. Udah tadi. Nah, kita mau ngasih solusi dulu ya. Hah? Mau ngasih solusi dulu. Masih dulu setiap kalian harus memberikan pendapat tentang masalah siapa namanya tadi? Zain. Itu yang disebut dengan konseling kelompok. Bersama-sama mengatasi masalahnya. Setiap kamu berhak menunjukkan pendapat. Oke, kita Saya bahas masalah apa itu game online segala macam nggak usah. Tapi bagaimana memecahkan masalah kecanduan dia, itu tujuannya. Oke, kita lanjutkan ya materi kita. Jadi kita lanjutkan sama saran atau pendapat kalian. Ada saran nggak untuk Jedil biar dia bisa merubah kecanduan game online? Siapa yang mau mulai dulu? Nah, coba silakan. Saya ingat dan kualitas perlengkapan itu jangan lupa juga. Kalau saya kegiatan tugas dulu baru mandi lagi gitu. Oke, siap. Itu jadi. Ini jangan lupa sama lagi baru. Kita terima satu dulu ya. Oke, lanjut sama Liana. Gimana? Saran nggak? Pesan saya tuh jangan sering main gitu. Iya. Karena belum jelas. Nah, Terus terlalu sering dan tidak. oke. Salman, gimana? Silakan lanjut. Sarannya gimana? Bagi waktu. Bagi waktu. Kita dewasa. Oke, harus pandai bagi waktu berarti intinya ya. Nah, dari Prima gimana nih cara mengatasinya nih biar dia nggak kecanduan kemana lagi? Pandai membagi waktu juga Pak. Jangan lupa sholat lima waktu juga begitu. Udah ngatur waktu baru. Oke, ya. Dari Zidan, ingat waktu itu pokok pentingnya berarti ingat waktu dan bagi waktu, gitu ya. Oke, terakhir Alif. Oke, seperti itu. Nah, jadi itulah mungkin pendapat dari teman-teman. Jadi dulu ya, apa kan? Nanti main di sholat. Oke, lanjut. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin personal kita berkurang satu. Inti dari teman-teman tadi, Jedil harus bisa yang namanya membagi waktu. Itu kunci pentingnya dalam memilih. Itu kunci pentingnya. Contohnya Bapak, bagaimana Bapak bisa sampai ke Riau atau ke Mythical Glory? Itu adalah membagi waktu. Dengan kegiatan kita yang banyak tugas dan padat dari segala tugas segala itu, harus bisa kita bagi waktunya. Karena apa? Kita adalah seorang pelajar. Ya, seperti itu kan.
benar dikatakan seperti Liana, Prima dan kawan-kawan lainnya, bahwa ingat bahwa kita adalah seorang pelajar. Itu tadi saran dari teman-temannya. Ingat kewajiban kita sebagai pelajar, dan juga ingat kita harus have fun. Hidup kita have fun. Jangan kita bebankan diri dengan pelajaran, jangan juga bebankan diri dengan game dalam menikmati gitu. Gimana? Kira-kira setelah yang kawan-kawan sampaikan dan kawan-kawan berikan pendapat, gimana pendapat saya dulu kira-kira dengan yang telah kawan-kawan sampaikan? Apa yang jadi dapatkan dari kita kawan-kawan beri saran ini? Seperti itu. Jadi kira-kira jadi sangat ingin nggak berubah dari kecanduan ini? Untuk kedepannya, dalam waktu kedepannya, apa yang akan saya dilakukan untuk berubah sikap ini? Apa yang akan dilakukan untuk mengatur lah agar bisa berubah? Gimana? Kawan-kawan kan nyuruh bagi waktu, nyuruh ingat kewajiban sebagai pelajar. Jadi yang saya dapat apa? Kedepannya saya ingin berubah seperti apa? Baik, ada batasnya, membatasi permainan tersebut ya. Ada lagi yang kawan-kawan ingin sampaikan? Kalau jadi oke. Mungkin kalau tidak ada karena sudah banyak waktu pulang, sudah ingin pulangan, mungkin bisa kita akhiri karena sudah mengingat waktu pulang. Dan Zaidul pun sudah bisa ingin mengubahnya, dan juga dia sudah mendapat bahwa dia untuk kedepannya ingin membagi waktunya seperti itu. Benar kan? Membagi waktunya ya. Oke, berarti pendapat dari teman-teman semua diterima oleh Zaidul. Seperti itu. Oke, kita ulas kembali yang awal tadi bahwa rahasia di rumah ini adalah rahasia kita semua, rahasia kita saja. Ini adalah kelompok dan Bapak adalah pimpinan kelompok kalian. Untuk kelanjutannya, siapapun yang ingin bercerita silakan bercerita. Baik, ini adalah kelompok kita. Minggu depan misalnya Alif bercerita, silakan. Sini bawa dia kawan-kawan semua silakan bercerita. Itu konseling kelompok. Untuk masalah ini mungkin hanya kita bisa membagi satu orang saja mungkin, karena kita mengingat waktu. Untuk minggu ini mungkin hanya saya sendiri yang menceritakan masalahnya dan kalian memberi pendapatnya. Mungkin untuk dilanjutkan ke depannya, mungkin kalau ingin kalian tambah waktu, yang lain bisa bercerita. Dan gantian, saya yang memberikan pendapatnya sama kalian. Seperti itu. Seharusnya konseling kelompok ini sangat lama dan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan pendapat yang lama. Tapi apa? Mengingat kita yang di sini waktunya susah, orang pulang dan sibuk, mungkin kita ini sangat tidak efektif menurut Bapak, sangat tidak efektif dalam merubah pribadi seseorang. Jadi, apakah sudah puas dengan hal seperti ini? Oke, siap ya, puas ya. Oke. Jadi Bapak berterima kasih karena kalian sudah datang ke sini. Untuk lanjutannya silakan hubungi Bapak jika ada yang mau diceritakan. Mungkin kita bisa akhirnya sampai sini, bisa? Oke, bisa. Jadi terima kasih sudah datang, sudah menjalankan tugas apa, sudah menjalankan tugasnya sebagai guru BK kalian. Silakan hubungi Bapak jika ada yang ingin disampaikan apapun itu. Siap? Oke, jadi terima kasih. Selamat sampai rumah, selamat tujuan. Ya, ingat baik-baik kegiatan kalian sebagai pelajar. Kewajiban kalian sebagai pelajar itu apa? Pandai-pandai dalam waktu. Jadilah orang yang lebih baik. Oke, siap? Oke, siap semua? Oke, siap. Ya, kita semua boleh pulang mungkin dari kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu.